Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pastikan investigasi kotak hitam pesawat AirAsia KZ8501 akan dilakukan di Indonesia. Saat ini konferensi pers KNKT terkait investigasi kotak hitam AirAsia KZ8501 masih berlangsung dan kita telah terhubung dengan kantor KNKT di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tempat konferensi pers berlangsung. Ke Singapura pada tanggal 28 Desember 2014. Pendahuluan. Satu-satunya tujuan penyelidikan safety adalah untuk meningkatkan keselamatan sistem transportasi. Safety itu akan meningkat dengan cara mengkomunikasikan finding dari laporan-laporan untuk diteruskan kepada kru yang mengoperasikannya, operator dan regulator. Informasi dalam laporan KNKT, rekomendasi disusun untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk penuntutan ganti rugi. Para pembacanya bahkan disarankan nantinya untuk membuat kopi, boleh juga membuat cetak ulang atau reprint untuk didistribusikan, asalkan menyebutkan KNKT sebagai sumbernya. KNKT percaya bahwa safety information akan bermanfaat jika diteruskan dari satu pihak ke pihak yang lain. Laporan disiapkan berdasarkan fakta. Saya tekankan berdasarkan fakta. Dan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Informasi yang terangkum dalam laporan telah dicermati dan dipertimbangkan masa-masa. Dan itu semua untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Sebagai contoh, flight data recording atau rekaman data penerbangan khusus untuk kasus ini, FDR-nya, flight data recorder-nya, merangkum 1.200 parameter. Sebagai tambahan informasi, 30 tahun yang lalu kita cukup puas black box. FDR itu mencakup 6 parameter saja, sekarang 1.200. Dan untuk mendapatkan gambaran global tentang situasi pada saat ini, itu tidak perlu 1.200 sekaligus dianalisa. Kita pusing beberapa saja. Enggak tahu Kapten Ertasa 30, 50, 34 parameter. Dari situ kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Namun demikian bila diperlukan bisa memakai parameter-parameter yang lain. Nah, dengan kriteria yang sama, kita menggunakan informasi yang ada di CVR, Cockpit Voice Recorder. Baik, bab 2. Bab 2 mengenai preliminary report. Preliminary report itu berisikan hanya faktual information, informasi faktual tentang kejadian yang sedang diteliti.
informasi yang akan dimuat itu adalah hanya sampai pada tahap ini, kemarin katakan. Jadi yang besok tidak usah masuk dalam preliminary report. Jadi benar sekali Bapak Ketua tadi mengatakan preliminary memang belum lengkap, tapi semacam updating dari informasi yang telah kami terima atau kami kumpulkan. Laporan awal atau preliminary report ini juga akan memberikan semacam pandangan tentang kemungkinan arah penyelidikan selanjutnya. Jika ada nantinya safety issues yang dapat diidentifikasi, maka rekomendasi untuk meningkatkan safety perlu segera juga ditambahkan. Para pembaca preliminary report ini diharapkan maklum bahwa kondisi yang digambarkan atau telah terkumpulkan ini dapat direview, bahkan ditambahkan, karena informasi-informasi tambahan kemungkinan akan ada dan informasi hari ini dapat diklarifikasi. Bab ketiga dari laporan kami ini adalah perihal factual information. Ada banyak, ada 18 item, 18 poin. Faktual informasi yang dapat dikumpulkan hingga hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pesawat dalam kondisi layak terbang sebelum kejadian dan dioperasikan dalam batas-batas berat dan keseimbangan, weight and balance envelope. Kedua, semua awak pesawat mempunyai lisensi yang berlaku dan demikian juga mempunyai medical certificate, jadi sertifikat kesehatan yang berlaku. 3. Second in command. Apa itu? Bahasa populernya adalah co-pilot. Second in command, SIC, yang biasanya duduk di kokpit di sebelah kanan. Saat itu dialah yang menerbangkan pesawat itu. Istilahnya second in command sebagai pilot flying. Sedangkan captain pilot yang duduk di sebelah kiri, dia sebagai pilot monitoring yang memonitor. Keempat, pesawat tersebut menjelajah pada flight level atau ketinggian, flight levelnya 320, artinya ketinggiannya 32.000 kaki, melewati airway Mike 635. Poin kelima, pada jam 23.11 ini dalam waktu UTC alias GMT, pada jam 23.11 terjadilah kontak awal dengan controller Jakarta Radar. Pilot menginformasikan bahwa pesawat itu sedang
berbelok ke kiri dari M635. Di layar kelihatan yang warna terang atau putih, saya anggap putih atau kuning itu adalah jalur M635. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu bisa melihat garis merah ke kiri. Saya teruskan yang kelima. Pesawat itu teridentifikasi oleh Radar Jakarta dan hal itu dinyatakan oleh ATC Jakarta. Keenam, pada saat membelok, yaitu pada jam 23.12 UTC, pilot minta mengenai kemungkinannya diberikan flight level yang lebih tinggi. Tapi 320 lebih tinggi. Mintanya ke 380. Jadi ke 38.000 kaki. ATC Jakarta mengatakan standby. Artinya standby, tunggu dulu. Ketujuh, butir ketujuh. Pada jam 23.16. Saya ulangi, 23.16. ATC mengizinkan, tapi bahasanya clear the pilot, artinya mengizinkan pilot untuk naik ke flight level 340. Kedelapan, pada saat kejadian tersedia gambar-gambar atau foto satelit perihal cuaca yang menunjukkan bahwa ada formasi awan cumulonimbus dengan puncak awan itu sekitar 44.000 kaki. Jadi saya ulangi, puncak awan cumulonimbus itu pada atau hingga 44.000 kaki. Butir ke-9. Posisi terakhir pesawat itu yang ditunjukkan di layar radar Jakarta adalah pada koordinat lintang selatan 3 derajat 34 menit 48,36. Saya lagi south lintang selatan. Kemudian budur timurnya 109 derajat 41 menit 50,47 derajat bujur timur. Ketinggian pesawat pada saat itu pada flight level saya beri waktu dulu. Ya, terima kasih Pak. Lebih baik minumnya nanti setelah selesai. Baik, 240 terakhir itu ketinggiannya masih terlihat pada 240. Bapak Ibu dan hadirin sekalian bisa melihat itu setelah bergeser berbelok ke kiri, kemudian sejajar dengan Mike 635, kemudian itu bisa diikuti lewat laser pointer. Terima kasih Bapak Tata. Itu iya, di sana secara video bisa dilihat ketinggiannya. Nah, pada butir ke-10, pada tanggal 30 Desember 2014, Basarnas, yang tentu saja terjemahnya Search and Rescue Agency, menemukan jasad atau jenazah
dan beberapa part dari pesawat yang terapung itu bisa di permukaan, tapi sedikit di permukaan hanyut. Butir ke-11. Pada tanggal 9 Januari, bagian yang cukup besar dari pesawat yaitu tail section atau bagian ekor ditemukan pada koordinat 03 derajat 37 menit 40 sekon atau detik lintang selatan dan 109 derajat 42 menit 75 east atau bujur timur. Pada butir 12. Pada tanggal 12 Januari 2015, jadi berarti ini hari ke-15, FDR atau black box yang namanya flight data recorder ditemukan. Koordinatnya ada di sini, angka-angkanya saya sebutkan. Kalau disebut silakan, tapi mudah-mudahan tidak saya pakai. Halo. Bagaimana? Iya, layar ini rupanya proyektor ini. Tapi sana ada. Minta maaf untuk itu. Saya ulangi. Baik. Apakah jelas? Baik. Ya, demikian tadi pernyataan dari Ketua Investigator KNKT, yaitu Profesor Dr. Insinyur Marjono Siswosuwarno. Ya, Dan ada tadi, beberapa poin juga yang telah disampaikan ya, Sak ya. Salah satunya adalah bahwa kondisi pesawat adalah layak terbang. Betul. Dan juga kopilot yang sedang menerbangkan pesawat ketika kecelakaan terjadi. Dan juga ada beberapa ketinggian yang diminta dari pesawat ya, Sak ya. Betul, pilot sempat meminta ketinggian 38.000, namun belum diberikan jawaban oleh ATC. ATC memberikan jawaban, diberikan kesempatan naik di 34.000, tapi ternyata menurut faktanya adalah pesawat sendiri sempat naik ketinggian 44.000 ya. Betul sekali. Namun posisi terakhir ketinggian pesawat KZ8501 adalah di 24.000 kaki.